Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatul Hasanah. Saya dari mahasiswa semester 5 Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan materi pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil. Dan dari tujuan materi yang akan saya sampaikan ini di sini itu bertujuan untuk agar ibu-ibu di sini itu mengetahui betapa pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil dan pengertian gizi seimbangnya itu sendiri. Kemudian ada penambahan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil selama masa kehamilan seperti trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kemudian asupan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil selama masa kehamilan dan juga dampak apabila ibu-ibu ini kekurangan zat gizi. Jadi di sini itu dampak kepada ibu-ibu itu sendiri, ibu yang hamil itu sendiri dan juga kepada janinnya. Dan di sini saya akan memaparkan materi terkait pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih gizi seimbang itu penting bagi ibu hamil. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengapa gizi seimbang itu penting bagi ibu hamil, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang gizi seimbangnya terlebih dahulu. Sebelumnya, ibu-ibu tahu nggak kalau misalkan apa sih gizi seimbang itu? Enggak. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa sih pengertian gizi seimbang itu. Jadi, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan kita. Di dalam gizi seimbang itu, kita itu bisa dapat memperhatikan prinsip-prinsip dan juga aktivitas fisik. Prinsip di sini itu seperti prinsip keanekaragaman pangan. Karena apa yang kita makan akan mempengaruhi kebutuhan janinnya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan janin juga akan terganggu apabila kita tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu itu sendiri. Kemudian selama pertambahan usia kehamilannya itu, nafsu makan kita akan bertambah dan kebutuhan makan itu perlahan-lahan bakalan naik. Jadi kalau misalkan dari mulai ibu hamil itu, dari mulai ibu mengandung 1 bulan, ke 2 bulan, nah nafsu makan ibu itu akan terus bertambah sampai menjalani proses lahirannya itu. Jadi makanan yang kita makan itu digunakan untuk pembentukan janin dan juga persiapan pembentukan ASI. Ibu-ibu mau kan kalau misalkan anaknya lahir itu maunya diberikan ASI, karena ASI itu sangat penting bagi kebutuhan sang anak. Ya walaupun ada beberapa yang nggak pakai ASI dikarenakan mungkin ada kendala terhadap ibunya sendiri, atau mungkin pada ibu itu semasa kehamilan dia itu dia kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ataupun dia belum mengetahui betapa pentingnya gizi seimbang itu pada ibu hamil. Oke, kita sekarang beralih ke asupan makan kehamilan. Nah, jadi jelas asupan yang kita makan itu akan bertambah, nafsu makan kita akan bertambah selama kehamilan. Dan juga asupan makan yang kita makan itu akan berbeda, karena yang kita makan itu bermanfaat untuk 2 orang, yaitu untuk diri kita sendiri dan juga untuk janin yang sedang kita kandung. Nah, di sini menurut angka kecukupan gizi AKG tahun 2013 itu diperlukan ada tambahan untuk energi pada ibu hamil itu sendiri. Nah, untuk energinya itu sendiri itu kita diperlukan untuk 300 kalori per hari selama masa kehamilan tersebut. Dan untuk penambahan protein itu sendiri
Dan untuk penambahan protein itu sendiri itu sekitar 20 gram per hari. Dan juga untuk lemaknya itu ada 10 gram per hari. Dan untuk karbohidratnya itu sendiri ya Bu, itu ada 40 gram per hari selama masa kehamilan. Serta ada mikronutrien lainnya. Dan juga maksud dari mikronutrien ini ada zat gizi yang lainnya. Nah, di sini itu penambahan makanan yang tadi yang sudah saya jelaskan itu bermanfaat untuk membantu proses pertumbuhan janin di dalam kandungan kita. Dan juga perkembangan janin itu sangat dipengaruhi oleh asupan gizi selama ibu hamil. Dan kalau misalkan jika kesehatan dan zat gizi selama ibu hamil itu baik, maka janin yang sedang kita kandung juga itu baik, karena apa yang kita makan itu akan berdampak pada janin yang sedang kita kandung. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan yang kita makan itu buruk, misalkan kita makan nggak terjaga, kita jarang makan sayur, jarang makan makanan yang bergizi, nah itu juga akan berdampak pada janin yang sedang kita kandung juga. Nah, dan di sini kan ibu-ibu pasti udah tahu dong kalau misalkan kita lagi hamil, otomatis berat badan kita itu akan bertambah. Nah, dan untuk pertambahan berat badannya sendiri ya Bu, dan untuk pertambahan berat badannya itu ada beberapa spesifikasi tentang pertambahan berat badannya itu. Dan selama hamil itu kan kita ada trimester. Yang pertama itu ada trimester 1, terus trimester 2, dan juga ada trimester 3. Nah, untuk pertambahan berat badan pada trimester 1 itu ada 2-4 kg-nya per minggu. Kemudian untuk trimester keduanya itu ada 0,4 kg per minggu. Dan untuk trimester ketiganya itu ada 0,5 atau kurang per minggu. Nah, dan untuk kalau misalkan nih ibu pas hamil itu pas ibu sebelum hamil itu berat badan ibu normal. Nah, kalau misalkan sebelum hamil berat badan ibu itu normal, pertambahan berat badannya itu sebaiknya itu 9-12 kg. Nah, sebaliknya kalau misalkan sebelum hamil itu ibu mengalami obesitas atau enggak berat badan ibu itu berlebih, maka pertambahannya itu sebaiknya 6-9 kilo. Jelas kalau misalkan ibu ini mengandung anak kembar. Kalau misalkan ibu mengandung anak kembar itu kemungkinan berat badan yang sedang ibu kandung itu akan lebih bertambah. Oh iya, dan untuk balik lagi ke kebutuhannya itu yang kebutuhan energi yang 300 kalori itu ibu nggak perlu pusing kalau misalkan ibu mau makan. Oh iya, kata ini juga kalau makan harus energinya itu bertambah 300 kalori, karbohidratnya itu harus 40 gram per hari. Nah, jadi ibu itu nggak usah ngitung, kan karbohidratnya sendiri itu ada nasi, ada umbi-umbian, ada singkong. Jadi ibu nggak perlu repot-repot kalau misalkan mau makan, ibu harus nimbang dulu nih. Oh iya, saya harus punya timbangan dulu nih buat ngitung kebutuhan saya. Ibu nggak usah begitu juga, nggak apa-apa. Yang penting di dalam makanan yang ibu makan itu sudah mengandung karbohidrat, protein, dan itu sudah sesuai. Terus untuk kebutuhan zat gizi selama kehamilan. Untuk kebutuhan zat gizi selama kehamilan itu tentunya ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin C, ada mineral, ada zat besi. Nah, untuk karbohidratnya sendiri itu karbohidrat selama masa kehamilan itu bermanfaat untuk apa sih? Jadi karbohidrat selama masa kehamilan itu bermanfaat untuk menambah sumber tenaga di kita, sebagai sumber untuk tenaga. Jadi kalau misalkan ibu itu maksudnya sedikit mengkonsumsi karbohidrat, pasti ibu itu akan merasakan lemas. Dan untuk karbohidratnya sendiri itu kita bisa ada nasi, ada umbi-umbian, ada singkong, ada bihun, ada jagung. Kalau misalkan nih, kan kadang ada beberapa orang yang bahasanya
nggak nafsu gitu, nggak nafsu makan. Nah, ibu bisa mengganti karbohidratnya itu dengan roti gandum, karena roti juga termasuk salah satu karbohidrat. Terus juga ada singkong, ada umbi-umbian, ada bihun juga itu termasuk salah satu karbohidrat. Kemudian ada yang protein. Jelas protein di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada protein hewani ya Bu. Kemudian ada protein nabati. Protein hewani itu apa? Kalau protein hewani itu ada daging, ada unggas, ada telur, ada ikan. Itu yang berbau hewan. Kalau misalkan nabati itu kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan nabati itu ada kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, ada tempe, ada tahu. Dan untuk proteinnya sendiri itu di sini itu bermanfaat untuk membentuk dan membangun jaringan-jaringan tubuh. Jadi jaringan-jaringan tubuh untuk kebutuhan janinnya juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk kebutuhan zat gizinya itu tidak perlu yang mewah. Saya harus makan salmon nih biar anak saya pintar, biar anak saya ini. Nggak usah, yang penting ibu kebutuhannya itu sesuai dengan kebutuhannya ibu sendiri. Nah, kemudian itu ada vitamin C. Vitamin C di sini itu berfungsi untuk menjauhkan kita dari infeksi. Vitamin C ini bisa diperoleh ya Bu dari buah-buahan yang berwarna kuning kayak jeruk, wortel, nggak buah-buahan juga, sayuran juga bisa, jeruk, wortel, pokoknya sayuran-sayuran. Kemudian ada vitamin A. Vitamin A itu untuk apa? Jadi vitamin A itu di sini berfungsi untuk perkembangan psikomotor dan penglihatan anak. Terus sumber dari vitamin A itu ada dari hewani, ada dari nabati, dan juga ada buah-buahan. Kalau misalkan hewani yang di vitamin A itu, kalau hewani yang ada di vitamin A itu bisa berasal dari minyak ikan dan juga kuning telur. Kan zaman sekarang ada tuh minyak ikan yang di dalam kapsul, di dalam tablet itu. Nah, ibu bisa mengkonsumsi itu, tetapi ibu mengkonsumsinya harus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan ibu asal mengkonsumsi aja tanpa resep dari dokter, karena sesuatu yang berlebihan itu kan pasti nggak baik. Jadi ibu harus mentaati apa yang sudah dokter resepkan kalau misalkan ibu mau mengkonsumsi minyak ikan. Kemudian ada bahan nabati. Bahan nabati di sini itu sama aja. Kita bisa memperoleh bahan nabati sebagai vitamin A itu bisa diambil dari bayam, dari kangkung, dan juga sayur-sayuran yang bersifat daun-daun kayak daun singkong, daun bayam, seperti itu. Dan juga buah-buahannya itu yang berwarna merah seperti tomat, kemudian ada pepaya, ada apel, kayak gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada zat besi. Nah, zat besi di sini itu berfungsi untuk pembentukan darah. Dari mana sih zat besi itu bisa kita dapatkan? Tentunya zat besi itu bisa kita dapatkan dari bahan makanan seperti telur, daging, dan juga bahan makanan nabati. Jadi zat besi itu kan ada dua ya Bu, ada hewani sama nabati. Kalau misalkan hewani itu yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau hewani itu ada daging, terus ada juga telur. Dan kalau misalkan nabati itu kita nabati untuk zat besi itu bisa dilihat dari kacang-kacangan, yaitu ada kacang tanah, kacang kedelai, terus juga bisa dari sayuran. Sayurannya itu bisa singkong dan juga daun bayam, terus juga ada kangkung. Kemudian untuk cairan sendiri itu cairan tentunya sangat penting ya bagi tubuh, karena kalau misalkan kita tidak memiliki cairan yang sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan terjadinya dehidrasi atau juga akan mengurangi fungsi yang ada di dalam tubuh kita, karena air itu merupakan bagian tubuh yang sangat besar ya Bu. Jadi sebisa mungkin kita itu harus sering minum. Kemudian tubuh itu menggunakan air itu untuk beberapa fungsi. Itulah sebabnya air itu sangat penting bagi tubuh kita.
Kemudian ada mineral. Mineral di sini itu berguna untuk pembentukan darah dan juga tulang. Ada keseimbangan cairan tubuh, fungsi syaraf yang sehat, dan fungsi sistem pembuluh darah. Di sini itu ada 15 macam mineral. Tapi 15 macam mineralnya itu di dalam tubuh itu seperti kalsium, ferum, yodium, seperti itu. Nah, dan juga makanan yang mengandung mineral itu tentunya sangat banyak, Bu. Jadi makanan yang mengandung mineral itu kita bisa diperoleh dari susu, dari hati, dari kuning telur, dan juga dari sayuran yang berwarna hijau. Terus juga bisa dari daging dan juga ikan. Kemudian apa sih manfaat dari gizi seimbangnya itu sendiri? Tadi saya sudah menjelaskan kan tentang gizi seimbang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu manfaatnya. Manfaat pada gizi seimbangnya itu sendiri tentunya sangat bermanfaat untuk pertumbuhan janin yang di dalam tubuh kita, janin yang ada di dalam kandungan kita, dan juga untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Kemudian ada biar gizi seimbang itu manfaat gizi seimbang itu juga bisa untuk mempermudah kita untuk melakukan proses persalinan, dan juga biar luka selama bekas persalinan kita itu, misalkan ibu melahirkan secara sesar nih, kalau misalkan kita sering mengkonsumsi gizi seimbang, jadi luka yang ada di perut kita itu pasti bakalan cepat sembuh, karena kita sebelum kita melahirkan itu kita sudah mengkonsumsi makanan gizi seimbangnya itu sendiri, dan juga sembuh dalam nifas. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana dampak bila kekurangan zat gizi pada saat hamil. Di sini itu dampaknya itu ada dua, ada ya bagi ibu itu sendiri, dan juga pada janinnya. Nah, kalau misalkan dampak pada ibunya itu sendiri itu jelas ibu itu bakal lemah dan kurang nafsu makan. Kemudian ibu itu bakal mengalami pendarahan dalam masa kehamilan. Lalu kemungkinan ibu itu terjadi infeksi yang tinggi. Terus bisa juga karena ibu kurangnya mengkonsumsi zat besi, ibu itu bisa mengalami anemia. Anemia itu sangat berpengaruh pada janin. Kalau misalkan ibu selama masa kehamilannya itu ibu kurang mengkonsumsi zat besi, ibu bisa kemungkinan terjadi anemia. Dan dampak dari anemianya sendiri itu si bayi itu bakal mengalami BBLR, berat bayi lahir rendah. Nah, kemudian itu ada sulitnya persalinan. Jadi ibu itu bakal mengalami kesulitan selama masa persalinannya ibu itu. Ibu nggak mau kan kalau misalkan persalinannya itu lama banget kayak gitu. Kemudian ada pendarahan sebelum waktunya, dan juga persalinan secara prematur. Jelas kita sebagai ibu ingin mendapatkan kebutuhan yang terbaik bagi anaknya. Jadi kita pasti nggak akan mau dong kalau misalkan bayi yang kita kandung itu, buah hati kita, lahir sebelum waktunya. Harusnya 9 bulan, tiba-tiba 7 bulan udah lahir gitu. Lalu ini tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengaruh pada ibunya, dan di sini itu pengaruh pada janinnya. Yang pertama itu pada pengaruh janin itu, yang pertama itu ada keguguran. Yang kedua itu ada bayinya itu lahirnya mati. Amit-amit ya Bu, jangan sampai itu terjadi. Terus itu ada cacat bawaan. Habis itu ada anemia pada bayi. Nah, anemia pada bayi ini kalau misalkan ibunya anemia, kemungkinan bayinya juga itu bakal mengalami anemia juga, karena yang tadi saya bilang, apa yang kita makan itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada berat bayi lahir rendah, itu juga bisa berpengaruh pada janin. Kalau misalkan ibunya itu mengalami anemia, kemudian bayinya juga itu akan mengalami berat bayi lahir rendah dan akan mengalami BBLR. Seperti itu Bu. Gizi seimbang itu sangat penting bagi kehamilan, karena di dalam kehamilan itu kan kita ada janin yang sedang kita kandung, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dan juga untuk
asupan selama kehamilannya itu, jadi selama kehamilan itu pasti nafsu makan kita itu akan selalu bertambah, karena kita makan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita makan untuk 2 orang. Kemudian untuk pertambahan berat badan nih, pertambahan berat badan, ibu jangan takut, saya kalau hamil nanti gendut nih, soalnya perut saya bakal gede, nafsu makan saya bertambah. Ibu nggak usah berpikiran seperti itu, karena pertambahan berat badan yang ibu alami itu juga bermanfaat untuk janin yang ibu kandung, seperti yang sudah tadi saya jelaskan pada trimester itu ya Bu. Jadi trimester itu kan ada 3. Yang pertama itu ada trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Nah, yang trimester 1 itu ibu masih ingat kan berapa pertambahannya? Pertambahan untuk trimester 1 itu 2 sampai 4 kilogram per minggu. Kemudian untuk trimester keduanya itu ada 0,4 per minggu. Dan untuk trimester 3-nya itu ada 0,5 per minggu. Dan kalau misalkan ibu sebelum hamil berat badan ibu itu normal, ya udah berarti nanti pertambahan berat badan sebaiknya itu sekitar 9 sampai 12 kg. Kemudian kalau misalkan sebelum hamil nih berat badan ibu itu berlebih atau enggak obesitas, nah sebaiknya berat badan yang ibu capai itu 6 sampai 9 kg per minggu. Tentunya kalau misalkan ibu sudah tahu nih, ibu mengandung bayi kembar, jelas berat badan ibu akan bertambah kali lipat karena ibu kan mengandung 2 anak. Nah, dan untuk kebutuhan zat gizi selama kehamilannya itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin C yang sudah saya tadi jelaskan. Terus ibu nggak usah bingung, kalau misalkan untuk gizi seimbang itu makanannya yang mahal. Enggak, ibu nggak usah berpikiran seperti itu. Ibu cukup untuk memenuhi. Jadi kalau misalkan ibu makan, jelas ada nasi, ada proteinnya, ada protein hewani, protein nabati, tentunya ada sayur. Dan juga karena kita selama hamil itu pastinya kita bakal selalu pengen ngemil. Nah, ibu bisa mengganti cemilannya ibu itu dengan buah-buahan, dengan cemilan yang sehat. Terus juga ibu jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Nah, untuk pemasakannya itu sendiri, kalau bisa ya, ibu misal masak daging. Nah, ibu itu harus yang mateng. Kalau misalkan telur juga, buat yang suka makan Indomie pakai telur setengah mateng, kalau lagi hamil harap dikurangin dulu ya Bu, karena itu nggak baik sebenarnya kalau misalkan selama kita hamil kita itu memakan makanan yang kurang mateng. Jadi kalau misalkan ibu masak daging juga harus yang mateng. Terus kalau misalkan pokoknya semua protein hewani yang akan kita makan itu harus yang mateng. Oke, baik. Setelah saya memaparkan materi yang tadi, apakah dari ibu-ibu sendiri ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Iya, kenapa? Di semester itu bulan keberapa aja ya Bu? Untuk seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau misalkan trimester itu kan di sini ada 3. Yang pertama itu ada trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Nah, untuk ibu nanya untuk trimester keberapa? Kedua? Iya, kedua maksudnya. Nah, untuk trimester kedua itu pada bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6 selama kehamilan. Jadi bisa dilihat kalau misalkan dari trimester yang pertama itu dia pada bulan ke-1, bulan ke-2, dan juga bulan ke-3. Kemudian untuk trimester keduanya itu pada bulan ke-4, ke-5, dan juga ke-6. Nah, dan untuk trimester ketiganya itu pada bulan ke-7, ke-8, dan juga ke-9. Bisa dipahami Bu? Ya, bisa. Terima kasih. Kuesioner proses yang akan saya berikan, ini saya akan membagikan leafletnya ya Bu, bisa dilihat. Di situ ada gambaran berapa kebutuhan zat gizi dan juga pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil, dan juga makanan apa saja yang bisa dikonsumsi pada ibu hamil itu sendiri. Tadi kan saya sudah menjelaskan kan materi yang saya jelaskan barusan tentang
pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, di sini saya ingin mengetahui seberapa kepemahaman ibu-ibu terkait materi yang saya jelaskan. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit pertanyaan dalam bentuk post-test ini. Saya akan membagikan ke ibu-ibu. Nanti ibu bisa mengisi. Ini cuma ada 3 pilihan ganda, Bu. Nanti yang jawaban ibu bisa ibu lingkari ya. Saya akan membagikannya. Jangan lupa ya Bu ditulis nama sama alamatnya. Baik, apakah ibu-ibu udah selesai mengisinya? Sudah. Saya minta kembali ya Bu. Terima kasih. Oke, saya lihat dulu ya Bu, seberapa pemahaman ibu-ibu terhadap materi yang saya sampaikan. Baik, yang saya lihat nih ya dari jawaban ibu-ibu ini udah hampir benar ya. Berarti ibu udah paham nih materi yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi ibu dan juga para janin yang ibu sedang kandung. Dan juga ibu bisa ibu bisa melaksanakan apa yang sudah saya jelaskan dan memanfaatkan apa yang sudah saya berikan tentang pemahaman materi yang tadi telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu, maaf kalau misalkan saya menjelaskannya itu terlalu terburu-buru. Terus juga kalau misalkan ibu bosen di sini cuma mendengarkan doang. Semoga ibu bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Di sini saya pamit undur diri. Sekali lagi saya Nur Hikmatul Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.